dalam doa pembukaan untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, kita kembali lagi akan bersama-sama menggunakan waktu yang tersedia ya bagi kita beberapa menit ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita pergunakan waktu ini untuk kembali sama-sama kita membuka Alkitab kita. Ya, kita akan masih meneruskan apa yang sudah kita mulai kemarin dari kitab Galatia pasalnya yang ketiga. Tentu Bapak Ibu Saudara masih berkaitan dengan konsep besar yang sudah kita telusuri bersama. Bagaimana kita dapat membedakan ya Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita masuk pada suatu pembelajaran konsep yang baru menurut kebenaran kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah membuka Galatia pasal 3. Saya akan membacakan sekali lagi berkaitan dengan bagaimana kita saat ini bisa memahami benar-benar fokus pada kebenaran rahasia Allah dan bukan lagi hidup dipimpin atau di bawah hukum Taurat ya. Nah, kita lihat lagi di Galatia pasal 3. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan untuk kita karena ini sangat penting ya kita pahami Saudara. Dari Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk ya. Karena semua orang yang hidup hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita ingin mengetahui ya fungsi daripada hukum Taurat saat ini dikatakan itu menjadi pembawa kutuk bagi manusia. Kenapa menjadi pembawa kutuk? Karena hukum Taurat itu sendiri mempunyai satu spirit atau semangat untuk menuntut sebuah hukuman. Ya, menuntut hukuman yaitu tadi dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia, yang tidak sanggup melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam perintah-perintah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah Tuhan, ya itu tidak bisa hanya menurut selera seseorang atau menurut keinginan daripada kelompok tertentu, tetapi haruslah sanggup melakukan seluruhnya tanpa bersalah. Kalau manusia itu ingin berjalan menurut apa yang dia kehendaki ya, dan tidak berdasarkan kasih karunia Allah yang sempurna, memilih untuk bergantung pada perbuatan-perbuatannya supaya berkenan di hadapan Tuhan, maka tuntutannya adalah harus bisa sempurna tanpa ada kesalahan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di sini jemaat Galatia ya, di mana Paulus sudah menegur jemaat Galatia ini dengan mengatakan mereka telah menjadi bersikap bodoh. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka kembali kepada suatu sistem perbuatan menurut hukum Taurat untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, padahal mereka sudah ya
dibenarkan oleh darah Kristus yang telah menebus manusia, menebus mereka dari kutuk daripada hukum Taurat. Kita lihat dulu di Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Ya, kita lihat kelanjutannya dulu. Ya, ayat 11. Boleh kita lihat Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-11. Ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Ya, itu sudah clear. Ya, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ungkapan orang benar akan hidup oleh iman, kemarin kita sudah melihat di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16 itu berbicara tentang kesetiaan daripada Yesus Kristus, ya, the faith of Christ. Jadi faithful, kesetiaan daripada Yesus Kristus, ya, itulah yang diperhitungkan oleh Allah Bapa sebagai pekerjaan baik, perbuatan baik yang sempurna, yang tanpa cacat. Jadi bukan melihat pada apa yang diupayakan oleh manusia yang tidak pernah mencapai pada titik kesempurnaan yang Allah inginkan, tetapi berfokus atau berpusat pada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, itulah sebabnya saudara, di ayat 11 tadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja hukum Taurat itu bukan dosa. Hukum Taurat itu suci. Hukum Taurat itu kudus. Tetapi hukum Taurat yang baik itu, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat yang baik itu menuntut satu hukuman bagi manusia yang tidak sanggup melakukan dirinya. Ya, jadi si hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara, menuntut ya manusia harus perfect, harus sempurna di dalam seluruh perbuatannya, tidak boleh ada dosa. Kalau manusia berpikir karena perbuatan-perbuatanlah dia diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal, itu konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkaca dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun agama di dunia ini yang memenuhi syarat untuk memperoleh yang bisa memenuhi syarat untuk memperoleh keselamatan ke dalam sorga hidup yang kekal. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya, satu pun tidak ada. Ya, kenapa saudaraku? Karena tidak ada satupun agama kepercayaan di dunia ini yang berani mengaku bahwa mereka di dalam kepercayaannya, di dalam keyakinannya telah membawa mereka kepada kesempurnaan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ingin menghentikan orang-orang percaya, menghentikan orang-orang kudusnya Tuhan, supaya jangan berpikir bahwa dengan kembali kepada sistem perbuatan-perbuatan baik, menganggap bahwa akan bisa mencapai daripada kehendak Allah untuk bisa tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, itu adalah merupakan kekeliruan dan itu adalah trik-trik daripada keinginan daging. Tetapi orang-orang percaya harus mempunyai keyakinan yang penuh kalau kita pertama kali diselamatkan oleh karena dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka di dalam mengiring Tuhan, di dalam pelayanan kita selanjutnya, di dalam sikap tindak tanduk kehidupan kita selanjutnya, saudara dan saya hanya karena tetap bergantung pada kehendak daripada Roh Kudus, sehingga
kemerdekaan kita terhadap dosa bisa diungkapkan melalui seluruh perbuatan-perbuatan kita yang dikendalikan, yang dikontrol oleh kuasa daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat di sini di ayatnya yang ke-12 dipertegas lagi, saudara-saudara, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya. Ulang sekali lagi, tetapi dasar hukum Taurat itu bukanlah iman. Iman di sini berkaitan dengan yaitu kesetiaan daripada Yesus Kristus yang sempurna. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Israel mereka melakukan hukum Taurat, mereka bukan didasari oleh karena motivasi bahwa mereka yakin mereka sudah dibebaskan dari segala dosa. Bukan karena mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang bukan berdosa, tapi justru mereka menyadari diri mereka adalah orang-orang berdosa. Maka dengan begitu mereka merasa terdorong untuk melakukan hukum Taurat dan tidak pernah bisa sempurna, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dikatakan di sini bahwa dasar daripada hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan sebelumnya sudah dikatakan di ayat 10 bahwa tidak ada satupun orang yang sanggup mencapai kehendak Allah, yaitu kesempurnaan di dalam perbuatan-perbuatannya, sehingga saudara-saudaraku semua orang berada di bawah kutuk. Nah, saudara, oleh karena itulah maka kabar baik yang bisa didapatkan oleh semua manusia dari Kristus Yesus, dari kehadiran kedatangan daripada Yesus Kristus ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang jawaban dari segala sesuatunya adalah pada salib Kristus. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh kutuk yang dituntut oleh hukum Taurat itu semuanya sudah dipatahkan oleh kuasa salib Kristus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu jawaban yang menjadi solusi bagi semua permasalahan kehidupan manusia itu adalah fokus pada salib Kristus. Amin. Beriman pada salib Kristus, saudara-saudaraku, adalah merupakan jalan solusi untuk menyelesaikan semua persoalan manusia. Sebab di sanalah Tuhan Yesus menyatakan damai sejahteranya, permusuhan itu diakhiri di atas kayu salib. Damai sejahtera Tuhan itu dinyatakan di atas kayu salib, dan di sanalah ditanggung segala penderitaan, segala hal pencobaan-pencobaan dan segala kesulitan apapun, saudara-saudara. Di sanalah Yesus Kristus menanggung segala akibatnya dan menyelesaikannya bagi kita. Sehingga sekarang saudara-saudara, kita sudah dilepaskan dari kutuk, sudah dibebaskan dari kutuk, termasuk dari kutuk tuntutan daripada hukum Taurat. Saudara dan saya, di dalam kasih karunia Allah inilah kita bisa berdiri menyatakan bahwa sekarang kita melakukan segala sesuatu oleh karena iman, dan kita bergantung pada iman kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, karena itulah maka kita harus benar-benar mempercayai bahwa jalan yang bisa kita tempuh untuk bisa melakukan seluruh kehendak Allah, untuk bisa melayani
Tuhan kita Yesus Kristus selama kita masih ada kesempatan di dunia ini. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara memahami terus tentang kehidupan kita di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus sendiri. Nah, oleh karena itulah saudara, saya akan membawa kita lagi ke ayatnya yang ke-14, ya. Kita lihat di situ dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini semua, yaitu di mana Yesus menjadi kutuk bagi kita, ya, kita yang berdosa. Dia menjadi kutuk dan dia menanggung kutuk itu di atas kayu salib, yaitu kematiannya melalui kebangkitannya. Yesus Kristus telah membuat semua ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu, ya, kaitan dengan Abraham, ya, kaitan daripada iman kita dengan Abraham. Ada satu hal yang benar-benar terkonfirmasi Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah tanpa hukum Taurat. Di mana saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah di Kejadian pasal 12, bahwa dikatakan Abraham itu percaya kepada janji Allah, sementara hukum Taurat belum terbit, belum diberikan kepada Musa. Dan Abraham itu, Bapak Ibu Saudaraku, mempercayai sepenuhnya janji Allah, ya, tanpa hukum Taurat. Maka saudara dan saya juga saat ini mempercayai janji Allah yang lebih sempurna di dalam Yesus Kristus tanpa hukum Taurat. Dan saudara, kelebihannya, ya, saat ini, kelebihan yang kita syukuri saat ini di hadapan Tuhan, bahwa dikatakan, saudara, semuanya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dan menjadikan dia sebagai kutuk ganti kita yang berdosa adalah supaya kita bisa menerima, ya, supaya kita, saudara-saudaraku, bisa menerima roh yang telah dijanjikan kepada kita berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita lihat dulu satu bagian, ya, saudara-saudaraku, yang sangat berkaitan dengan pembebasan kita dari kutuk hukum Taurat ini. Mari kita lihat saudara-saudara di Maleakhi pasal 3, ya, Maleakhi pasal 3. Mari saudaraku, ya, saya pastikan dulu saudara saya bisa terdengar. Oke, baik. Mari kita lihat di Galatia. Dia di Maleakhi pasal 3. Saudara-saudara. Ya, Maleakhi pasal 3. Saya akan membacakan dari, ya, ayatnya yang ketiga. Dari ayat 6 maksud saya, ya. Dari ayat 6. Jadi konsekuensi dari kebenaran di mana kita sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat, maka sekarang kita bisa memandang, ya, satu tradisi kebiasaan daripada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, tentang memberikan persembahan, ya, persembahan persepuluhan. Ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bangsa Israel, Bani Yakub itu adalah bangsa Israel. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ini terkait dengan persepuluhan. Jadi orang Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan mereka sudah menipu Tuhan. Ya,
berhubungan dengan masalah ketaatan mereka memberikan persepuluhan. Ya, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di sini orang Israel yang menerima perintah harus memberikan persepuluhan, mereka dikatakan menipu Tuhan. Ya, mereka menipu Tuhan, ya, dan di ayat katakan 9, kamu telah kena kutuk. Ya, Saudara. Jadi siapa yang tidak memberikan persepuluhan itu pasti kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu seluruh bangsa. Di sini bukan seluruh bangsa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, dikatakan seluruh bangsa, tetapi yang benar di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris bisa kita lihat dikatakan, ya, kamu seluruh Israel. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya seluruh suku Israel, 12 suku Israel, mereka tidak satu pun yang memenuhi tuntutan Allah mengenai persepuluhan. Jadi dengan sendirinya Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mereka semua berada di bawah kutuk karena mereka tidak memenuhi standar Tuhan, ya, yaitu memberikan persepuluhan. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah, ya, bagian dari perintah hukum Taurat yang disampaikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, bukan kepada seluruh bangsa Bapak Ibu Saudara. Ya, dan lihat Bapak Ibu Saudaraku, di sini bahwa ternyata tidak ada satupun yang memenuhi hukum persepuluhan, dan siapa yang tidak memberikan persepuluhan berada di bawah kutuk, karena dengan sendirinya, saudara-saudaraku, ya, hukum Taurat itu adalah menuntut hukuman bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita, ya, masih mengabdi kepada Tuhan berdasarkan keyakinan karena kita taat kepada hukum Taurat, sesungguhnya itu adalah merupakan, ya, keadaan di mana orang-orang berada di bawah kutuk. Nah, syukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus, justru kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, sehingga Bapak Ibu Saudara, sekarang kita memberikan pemberian, ya, kepada pekerjaan Tuhan. Paulus katakan, memberilah dengan sukarela. Amin. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku satu ketentuan persentase yang harus dipatok sebagai dasar daripada keyakinan kita, bahwa dengan jumlah materi yang kita berikan, jumlah uang persembahan yang kita berikan, ya, kepada gereja, bahwa itu akan membuktikan kebenaran kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kebenaran kita adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah jawaban terhadap semuanya. Amin. Karena Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan segala sesuatu yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus mengerjakan kerelaan di dalam hati kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita terlibat di dalam pelayanan, ketika saudara dan saya mengambil bagian di dalam pelayanan gereja tubuh Kristus, gereja milik Tuhan, ya, ketika saudara berpartisipasi di dalam pelayanan ini,
semuanya didasarkan pada kerelaan hati. Amin. Tidak ada keterpaksaan, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Memberikan pemberian, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendukung pekerjaan Tuhan adalah merupakan keyakinan yang bersesuaian dengan kasih karunia Allah yang berkenan kepada Tuhan saat ini. Amin. Kerelaan hati kita itulah yang diinginkan oleh Allah, sebab dikatakan adalah berbahagia orang-orang yang memberikan dengan sukarela. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan, saudara dan saya mendukung pekerjaan Tuhan, saudara-saudaraku, maka itulah yang Allah hargai, dan itulah yang membuat hidup saudara menjadi bermakna di hadapan Tuhan. Pelayanan saudara menjadi dihargai di hadapan Tuhan apabila saudara dan saya melakukannya berdasarkan kerelaan hati kita. Amin. Jadi tidak ada persentase 10%, 20%, 50%. Bapak Ibu Saudaraku, salib Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Amin. Mempercayai kebenaran salib Kristus menyelesaikan semua rintangan dan hambatan, dan tidak ada penilaian manusia yang bisa mengintervensi kebenaran kita di dalam Yesus Kristus. Kita melakukan semuanya berdasarkan kerelaan hati kita. Amin. Tidak ada persentase yang membuat manusia menjadi lebih benar di hadapan Allah karena apa yang dilakukannya. Tidak. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam kitab Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan karena supaya dibanding-bandingkan oleh manusia satu dengan yang lain, bahwa orang yang merasa memberikan sesuatu bahwa dia bisa merasa bahwa lebih baik daripada orang lain. Tidak. Kebaikan kita adalah pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita semua mengabdi kepadanya. Kita bersandar semua kepada Yesus Kristus karena kita yakin Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Amin. Bukan apa yang kita perbuat yang menjadi kebenaran kita. Kebenaran kita adalah apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa kita, telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat, dan sekarang kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Kita telah dimerdekakan dari segala dosa, kita telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk hukum Taurat, dan sekarang kita hidup di dalam kemerdekaan, di dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saya tercipta sebagai manusia baru yang dipenuhi dengan kerinduan dan dilatih untuk menjadi orang-orang yang rela hati untuk melayani Tuhan. Amin. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita bergantung pada kekuatan daripada kehendak Roh Kudus, dan bukan bergantung pada kekuatan pikiran kita sendiri yang cenderung keliru dan bahkan membawa kita kepada konsep-konsep yang lama. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita hidup di dalam roh dan kebenaran Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari rasa takut kita, dari rasa khawatir kita. Saudaraku, mari kita terus belajar kepada kebenaran firman-Nya, supaya hati kita yang sudah ditempatkan di posisi yang benar, hidup di dalam kebenaran Kristus, saudara dan saya akan distabilkan terus di dalam komitmen kita untuk melayani Tuhan. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Sekarang kami mengetahui lebih jauh lagi bagaimana kami Tuhan harus menaklukkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk tetap setia dan konsisten mengikuti jalan kasih karunia Allah yang membebaskan pikiran kami dari segala rasa kekhawatiran, dari kebimbangan, dan dari ketakutan, dan di mana kami diyakinkan di dalam Yesus Kristus segala sesuatu, apapun yang kami pikirkan, apapun yang ingin kami lakukan,
Dan bagaimana kami melakukannya, kami percaya Tuhan Yesus mengajar kami dan membimbing hati kami, dan Roh Kudus akan mengajari kami dengan hikmat surgawi, supaya apapun yang kami lakukan, semuanya didasarkan pada kerelaan hati kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berkatilah semuanya. Setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, biarlah hidup mereka terus diubahkan oleh Roh Kudus. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami, dan persekutuan kami akan terus diteguhkan oleh setiap kebenaran firman-Mu, mengikat kami di dalam kasih Kristus yang sempurna, dan menjadikan segala sesuatu apa yang kami lakukan berhasil semuanya oleh karena topangan dari setiap firman kebenaran-Mu. Kami percaya kepada kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita. Saudara-saudara, kita jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.